Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7, Analisis Makanan kelas B, Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila, tahun ajaran 2020-2021, akan mempresentasikan mengenai air dalam pangan, dengan dosen pengampu, Apoteker Diana Serlawati MSI, dan Dr. Apoteker Pri Sernianto MSc. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas Ratna Ayu Rafitasari, Maya Insani, Alisa Alfatmukti, Widya Ekasari, Christine Grave Gracia, Gofar Irfani, dan Yosepa Kristanti. Salam Pancasila. Adapun yang ingin dibahas pada presentasi kali ini adalah menggunakan air dalam pangan, yaitu ada peran, aktivitas air, metode, dan analisis kasus. Untuk aktivitas air, kita akan membahas tentang fungsi dan hubungan tentang aktivitas air dan mikroba dalam pangan. Air dalam pangan. Air dalam bahan pangan berperan sebagai pelarut dari beberapa komponen dan sebagai bahan reaksi, sedangkan bentuk air dapat ditemukan sebagai air bebas dan air terikat. Menurut derajat ketertarikan, air dibagi atas 4 tipe. Yang pertama, tipe 1 atau bound water, adalah molekul air yang terikat pada molekul-molekul lain melalui suatu ikatan hidrogen yang berenergi besar. Air tipe ini tidak dapat membeku dan sebagian dapat dihilangkan dengan pengeringan. Tipe kedua atau tipe 2, absorb water, adalah molekul-molekul air membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air lain. Terdapat dalam mikrokapiler dan sifatnya agak berbeda dengan air minum. Air ini lebih sukar dihilangkan. Apabila dihilangkan, kadar airnya menjadi 3-7%. Yang ketiga, atau tipe 3 atau free water, adalah air yang secara fisik terikat dalam jaringan matriks, bahan seperti membran, kapiler, serat, dan lain-lain. Air tipe 3 inilah yang sering kali disebut dengan air bebas. Apabila dihilangkan, kadar airnya menjadi 12-25%. Yang keempat, tipe 4 atau pure water, adalah air yang tidak terikat dalam jaringan suatu bahan atau air murni, dengan sifat-sifat air biasa dan keaktifan penuh. Di bawah ini merupakan tabel standar nasional Indonesia atau SNI untuk air. Aktivitas air, atau disingkat dengan AW, merupakan intensitas air di dalam unsur bukan air yang lebih baik daripada kadar air untuk pertumbuhan mikroba. Digunakan sebagai kriteria untuk keamanan pangan dan kualitas pangan. Nilai AW berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Peningkatan AW selalu diikuti peningkatan kadar air, tetapi tidak linear. Hubungan antara aktivitas air dan kadar air digambarkan dengan kurva Moisture Sorption Isotherm, atau disingkat dengan MSI. Fungsi aktivitas air atau AW. Aktivitas air dalam pangan dapat mempengaruhi yang pertama pertumbuhan mikroba. Nilai AW rendah di bawah 0,6 akan menghambat pertumbuhan mikroba. Nilai AW tinggi di atas 0,6 akan menumbuhkan mikroba. Yang kedua, tingkat risiko keamanan pangan. Produk pangan dengan AW di atas 0,95 mudah rusak. Yang ketiga, tinggi risiko keamanan produk pangan. Yang keempat, mempengaruhi kecepatan pengumpalan produk yang mudah menyerap air. Yang terakhir, pengolahan pangan, yaitu pengeringan, pemekatan, rehidrasi, dan penentuan umur simpan. Hubungan antara aktivitas air dengan pertumbuhan mikroba pada berbagai produk pangan. Ini adalah grafik mengenai hubungan antara aktivitas air dengan pertumbuhan mikroba. Yang pertama, pada AW 0,4 sampai 0,5 atau di bawah 0,60 tidak terjadi pertumbuhan mikroba. Yang kedua, pada nilai AW 0,60 sampai 0,65 terjadi pertumbuhan mikroba, yaitu kapang, osmofilik. Contoh produk yang rentan terkena pertumbuhan mikroba ini adalah sereal pagi, makanan ringan, dan bubuk makanan. Yang ketiga, pada nilai AW 0,65 sampai 0,75 terjadi pertumbuhan jamur serofilik. Contoh produk yang rentan terkena pertumbuhan mikroba ini adalah karamel dan madu. Yang keempat, pada nilai AW 0,75 sampai 0,80 terjadi pertumbuhan bakteri halofilik. Contoh produk pangannya adalah tepung, sereal, dan kacang-kacangan. Yang kelima, pada nilai AW 0,80 sampai 0,87 terjadi pertumbuhan jamur, tetapi tidak ada pertumbuhan bakteri patogen. Contoh produk pangannya adalah selai dan susu kental manis.
Yang keenam, pada nilai AW lebih dari 0,86 bisa tumbuh mikroba Staphylococcus aureus dalam daging sapi kering, susu kental manis, sereal dengan 15% kandungan air. Yang ketujuh, pada nilai AW 0,87 sampai 0,90 terjadi pertumbuhan kamir, jamur mikotoksin dan sering membusuk oleh jamur. Contoh produknya ialah salami, keju, dan makanan yang mengandung 65% sukrosa atau 15% NaCl. Selanjutnya, pada nilai AW 0,91 sampai 0,95 terjadi pertumbuhan bakteri mikroba. Contoh produknya adalah roti, sosis yang telah matang. Yang terakhir, pada nilai AW di atas 0,95 terjadi pertumbuhan jamur. Bakteri yang bersifat patogen, contohnya pada daging segar, ikan, sayuran, dan lain-lain. Metode penentuan kadar air dalam pangan. Metode termografimetri. Prinsipnya menguapkan air yang ada di dalam bahan dengan jalan pemanasan. Kemudian menimbang bahan sampai berat konstan yang berarti semua air sudah diuapkan. Metode destilasi. Prinsip penentuan kadar air dengan destilasi adalah menguapkan air dengan pembawa cairan kimia yang mempunyai titik didih lebih tinggi daripada air dan tidak dapat bercampur dengan air serta mempunyai berat jenis lebih rendah daripada air. Metode kimia, titrasi Karl Fischer, cara kalsium karbit, cara asetil klorid. Metode fisis berdasarkan tetapan dielektrikum. Analisis kadar air dalam pangan menggunakan metode termografimetri. Kadar air dalam tepung ikan. Kadar air adalah perbedaan antara berat bahan sebelum dan sesudah dilakukan pemanasan. Kadar air dalam bahan pangan sangat mempengaruhi kualitas dan daya simpan dari bahan pangan tersebut. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Pengukuran kadar air pada dasarnya dapat dilakukan menggunakan alat ukur dan pengukuran. Prinsipnya yaitu air yang terkandung dalam suatu bahan akan menguap bila bahan tersebut dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius. Sekitar 60-95% total berat bahan pangan adalah air. Komponen ini merupakan komponen paling dominan dibanding komponen pangan lain seperti lemak, minyak protein, karbohidrat, mineral, garam, dan asam. Bahan yang digunakan pada analisis ini adalah tepung ikan. Analisis kadar air, metode termografimetri, dan tidak menggunakan bahan kimia. Beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah oven mamer, termometer, cawan porselen, timbangan analitik, dan desikator. Pada penentuan kadar air, metode termografimetri mengacu pada SNI 01-2354.20006. Suhu dalam ruangan oven untuk A1 adalah 100 derajat Celcius, A2 105 derajat Celcius, dan A3 110 derajat Celcius. Untuk wadah atau botol timbang dengan rasio diameter berbanding tinggi dan volume. Untuk B1, cawan porselen diameter 5 cm dengan tinggi 4,5 cm, volume 50 ml. Untuk B2, cawan porselen diameter 4 cm, tinggi 4 cm, dan volume 30 ml. Untuk B3, cawan porselen diameter 4 cm, tinggi 3,5 cm, dengan volume 25 ml. Ukuran dan struktur partikel sampel untuk C1 adalah 50 mes, C2 100 mes, dan C3 adalah 120 mes. Berikut adalah tabel hasil analisis kadar air dalam tepung ikan. Berdasarkan hasil dari analisis tersebut, pada metode penentuan kadar air secara termografimetri, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akurasi penentuan kadar air, yaitu pertama, suhu dan tekanan udara pada ruangan oven. Semakin besar perbedaan suhu antara medium pemanas dengan bahan pangan, semakin cepat pindah
panas ke bahan pangan, dan semakin cepat pula penguapan air dari bahan pangan. Yang kedua, ukuran dan struktur partikel sampel. Luas permukaan pada umumnya bahan pangan yang dikeringkan mengalami pengecilan ukuran, baik dengan cara diiris, dipotong, atau digiling. Yang ketiga, bentuk wadah dan botol timbang. Luas permukaan bahan yang tinggi atau ukuran bahan yang semakin kecil menyebabkan permukaan yang dapat kontak dengan medium pemanas menjadi lebih baik. Luas permukaan yang tinggi juga menyebabkan air lebih mudah berdifusi atau menguap dari bahan pangan, sehingga kecepatan penguapan air lebih cepat dan bahan menjadi lebih cepat kering. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk mencari bahan untuk presentasi air dalam pangan. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton presentasi dari kami. Kami ucapkan salam Pancasila.